Oke, jumpa lagi di video kali ini. Materi kali ini kita akan membahas mengenai objek. Jadi setelah sekian lama kita membahas mengenai objek oriented analysis, belum sampai objeknya, ya masih ngantar terus. Ya, kita langsung belajar sekarang objek. Ya, apa sih objek itu? Kenapa sih kok dipilih kok berorientasinya ke objek? Nggak orientasi yang lain, misalkan orientasi subjek. Nah, dan oleh karena itu kita belajar dulu apa sih yang jadi objek itu. Nah, dan kenapa sih kok bisa disebut objek? Ciri-cirinya objek itu seperti apa sih? Nah, apa yang tidak boleh jadi objek? Nah, kita bahas. Ya. Oke, ini masuk ke bab 3 mengenai kelas dan objek. Jadi latar belakangnya ini kenapa kok perlu materi mengenai kelas dan objek? Karena antara engineer dan artis, ya, antara programmer dan yang berkepentingan dalam hal ini yang mau membuat sistem itu harus familiar, harus familiar dengan materi-materi yang ada dalam sistem yang akan dibangun. Nah, ini ada contoh nih, misalkan ada mau pakai cat minyak atau cat air, mau pakai aluminium atau besi baja, ya, mau pakai baut atau paku, mau pakai objek atau gelas. Ini harus tahu. Kalau tahu mau pakai yang mana berarti tahu kegunaan masing-masing barangnya. Ya, jadi ini katakan arsitek mungkin tidak tahu mana yang lebih bagaimana cara yang lebih efisien untuk menggunakan paku. Jadi seorang arsitek tidak perlu tahu bagaimana teknik memaku yang benar. Nah, sudutnya berapa derajat, ya. Mungkin yang dari arsitek boleh share, ya, sudutnya berapa derajat, kemudian pakunya harus selancipnya seberapa runcing. Tidak perlu tahu. Itu skill dari tukang kayu. Ya, analoginya berarti seorang yang ingin membuat sistem, misalkan saya sebagai sistem analis atau sebagai business owner tidak perlu tahu cara bikin program, ya, tidak perlu. Tapi kalau mau tahu gimana, ya silahkan, effortnya bertambah berarti ya. Ya, jadi tidak perlu tahu cara membuat Hello World, tidak perlu tahu CSS itu apa, tidak perlu tahu UI UX, tidak perlu tahu. Yang perlu diketahui adalah arsitek harus tahu mengetahui mana yang lebih cocok pakai paku atau baut atau bahkan lem. Pada saat mana harus pakai paku, pada saat mana harus pakai baut, pada saat mana harus pakai lem. Nah, sederhana saja. Nah, kenapa kok paku kok enggak pakai baut? Kenapa kok harus di paku di kayu itu? Nah, kenapa di yang bahan-bahan besi, kenapa kok harus pakai baut kok enggak pakai paku? Nah, kenapa? Itu ada alasannya. Nah, ya, jadi kenapa kok kita harus pakai controller ini? Kenapa kok harus pakai model ini? Kenapa kok kita harus pakai objek ini? Harus tahu, ya. Jadi kenapa kok itu semua harus diketahui, ya? Karena untuk menghindari meminimalisasi kemungkinan terjadinya disaster, bencana atau hasil yang tidak diinginkan, ya. Jadi harus tahu tapi tidak perlu mendalam, ya, kulit-kulitnya saja. Ya, di sini mengatakan bahwa metode berorientasi objek ini menganalisa atau mendesain kompleks
sebuah sistem software ini menggunakan pendekatannya, ya, bukan pendekatannya ya, bahkan ini fondasinya ya, fondasi dasarnya adalah menggunakan kelas dan objek. Jadi kalau mau membuat sistem ya menggunakan MCC, model view controller yang ada banyak kelasnya, tapi belum tahu apa itu kelas sendiri, apa itu objek sendiri, ya maka nanti akan kesulitan, harus mundur lagi belajar secara teorikalnya ya, kelas dan objek, dan ini juga diselipkan hubungan antar kelas dan objeknya. Nah, dan tak lupa juga abstraksi ya nih ya. Oke, kemudian kita membahas mengenai, nah ini ada pembahasan mengenai kalau dalam perspektif manusia, ilmu manusia, ya, objek bisa dikatakan objek itu jika dia tampak, nah, visible ya, nyata, tangible. Kemudian yang mempunyai intellectually, mempunyai ilmu ya. Kemudian yang bisa diarahkan ya. Tapi apakah di pemrograman juga seperti itu? Nah, kita akan lihat setelah ini ya. Jadi ini ada gambar ya. Nanti akan dijelaskan ya. Kenapa kok gambar ini kok diperlukan ya. Ini an object is state exhibits some well defined behavior and has unique identity ya. Nah, yang pertama dulu state. Nah, state itu apa sih state? Nah, state itu keadaan. Ya, keadaannya sedang apa? Ya, ya. Di sini di state ada tulisannya nih. Great I hammer hickory handle steel head. Nah, jadi keadaannya ini adalah palu. Nah, ya. Palu yang mempunyai kepalanya terbuat dari besi. Ya, status. Ya, statusnya dia barangnya itu sebuah palu yang mempunyai kepala besi. Nah, behavior ini apa? Yang biasa dilakukannya sehari-hari atau yang biasa diperuntukkannya barang tersebut. Nah, ketika kan palu, ya, kondisinya palu, dia mempunyai behaviornya apa? Behaviornya untuk memaku. Nah, kegunaannya sehari-hari itu untuk memaku. Nah, ini gambarnya paku ya, behavior. Kemudian dia mempunyai identity. Identity itu apa? Ini ada kumpulan palu-palu. Ya, ini tahu-tahu ada tugu, di tengah-tengahnya ada palu. Ya, palu yang diletakkan di atas tugu ya. Ini apa? Ini sesuatu yang membedakan palu yang satu ini dengan yang palu yang lainnya. Nah, misalkan ini palu khusus untuk dosen. Misalkan yang ini palu khusus untuk mahasiswa. Nah, mempunyai identitas yang unik yang membedakan dengan palu-palu yang lainnya. Ya, jadi ini dipegang dulu. Objek itu ada yang namanya state, behavior, identity. Nanti ada penjelasannya di bawah ya. Nah, penjelasannya gini. Ya, jadi objek ini adalah entitas yang mempunyai status sama tadi status ini ya sebagai palu. Kemudian mempunyai behavior itu apa? Behavior ya, kerjaannya apa? Palu itu buat apa? Buat memaku. Nah, kemudian mempunyai identitas ya. Identitas itu apa? Unik ya, ini ya, unik di antara palu-palu yang lain ya. Analoginya misalkan sebagai mahasiswa, apa sih yang membedakan mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain ya, mempunyai nomor induk mahasiswa ya, identitas ya. The structure and behavior of similar object are defined in their common class ya, jadi struktur dan behavior ya, jadi
hal yang sama ya pada tiap-tiap objek mempunyai kesamaan. Nah, kesamaan itu didefinisikan di kelas. Hal yang sama didefinisikan di kelas. Nah, kemudian the term instant and object are interchangeable. Nah, jadi ini objek. Nah, hasil instansiasi dari kelas itu bisa berubah-ubah, bisa berganti-ganti. Jadi misalkan mahasiswa ya mahasiswa NIM-nya bisa 001, bisa 002, bisa berganti-ganti ya identitinya. Ya. Oke ya, kira-kira gitu pembahasan mengenai apa itu objek ya, dan syaratnya apa bisa disebut objek jika mempunyai status state, yang kedua mempunyai behavior, nah, tingkah laku, nah, kemudian yang ketiga mempunyai identitas, identity yang unik yang tidak dimiliki objek-objek yang lainnya. Maka jika memenuhi tiga hal tersebut maka layak disebut objek ya. Oke, mungkin gitu saja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.